I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang hak asasi manusia. Di sini ada yang tahu nggak apa itu hak asasi manusia? Ibu mau dengar nih dari Elsa. Gimana pandangan kamu tentang hak asasi manusia? Ibu, saya kurang tahu nih apa itu hak asasi manusia. Ajarin dong. Saya kurang mengerti, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang berhak dilindungi, dihargai, dihormati oleh masyarakat, hukum, dan negara. Jadi itu yang dinamakan dengan hak asasi manusia. Ibu, gimana kalau yang Ferdy Sambo itu? Apa itu termasuk hak asasi manusia? Apa itu termasuk pelanggarannya ya, Bu? Saya kurang paham, Ibu. Gimana dong? Jelasin ya. Minta tolong, Ibu. Oh, jadi kamu udah tahu yang kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pak Ferdy Sambo itu? Ya, itu termasuk pelanggaran dari hak asasi manusia. Ferdy Sambo itu ingin membunuh ajudannya. Maka itu yang dinamakan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi begitu. Adapun pelanggaran hak asasi manusia itu banyak sekali jenisnya. Apa aja? Ya, contohnya seperti pembulian, pembunuhan, pelecehan, itu juga termasuk dari hak pelanggaran hak asasi manusia. Gitu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Sekarang saya udah paham dari pelanggaran hak asasi manusia. Terima kasih ya, Bu. 유어 텍스트 고지히어. Halo, Firza. Kamu kenapa di situ? Kamu lagi kenapa? Kok mukamu kayak murung gitu? Kamu lagi ada masalah? Ya, Jul. Tadi aku dibully sama anak-anak itu. Aku tadi disuruh ngepel sama anak-anak itu. Aku dipalakin juga. Aku takut sekali. Dia pada marahin aku. Aku nggak berani bilang ke bu guru. Kamu kok diem aja sih digituin? Kamu ngelawan dong. Masa kamu takut sih sama anak-anak tuh? Mereka nggak makan kok. Itu namanya pembulian. Itu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia. Kamu itu nggak usah diem aja dong. Ngelawan. Gimana mau ngelawan? Orang aku takut. Nanti aku dipukul sama anak-anak itu. Sedih banget uangku dipalakin sama anak-anak tuh. Kita laporin aja yuk ke BK. Dia udah jahat banget sama kamu. Ayo kita laporin. Gak usah takut. Nanti mereka diperingatin sama ibu guru. Ayo Za, kita belanja aja dulu. Nanti habis kita belanja, kita laporin ya. Nanti aku traktir kamu. Makasih ya Ju, udah baik sama aku. Terima kasih. Aku mau pulang aja Ju. Dadah. Kamu kenapa, Dok? Kok kayak murung gitu?
Ada masalah di sekolah? Cerita dong sama ayah. Tadi aku kesel banget ya. Kan ada nih temenku ya, si Firza namanya. Dia dibully sama temen-temenku karena dia nggak bisa. Aku sedih banget karena itu. Terus dia dipalakin sama anak-anak tuh. Jahat banget kan mereka. Besok bilangin mereka ke Bu Guru biar tahu rasa. Ya udah, besok kamu kasih tahu baik-baik Bu Guru. Bilang kalau Firza udah dibully. Oke? Kasihan nanti si Firza, dia sering dibully sama temen-temennya kalau nggak ada tindakan dari Bu Guru. Oke? Sekarang kamu yang tenang dulu ya. Hayah, nanti aku kasih tahu Bu Guru. Biar dia tahu rasa anak-anak tuh. Kasihan banget si Firza. Dia mau aja dibully anak tuh. Kasihan banget. Dia kan masih lugu. Ya udah, Nduk. Kamu sekarang istirahat ya. Besok mau bangun pagi, mau sekolah. Biar laporin anak itu, oke? Udah, selamat malam. Selamat tidur. Ya, selamat tidur juga. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Jadi, kita sebagai manusia atau masyarakat Indonesia, kita berhak mengeluarkan pendapat kita. Begitu. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia adalah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, faktor eksternal penyebab pelanggaran hak asasi manusia ini juga berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi, tidak tegasnya aparat pemerintah, hingga kesengajaan sosial dan ekonomi yang Jadi begitu ya teman-teman untuk pembahasan dari hak asasi manusianya. Semoga apa yang kita pelajarin dari di dalam kelas sampai sekarang ini semoga berkah, semoga bisa kita praktekkan di lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja dari saya dan Firza. Kami berdua mengucapkan terima kasih banyak. Jadi, pelajaran yang kita ambil sekarang adalah tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, hak asasi manusia ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, baik itu orang lain maupun masyarakat, maupun negara, maupun hukum, dan pemerintah. Baik, adapun macam-macam hak asasi manusia adalah yang pertama, terlahir bebas dan mendapatkan perlakuan yang sama. Yang kedua, hak tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, hak untuk hidup. Yang keempat, hak tanpa perbudakan. Yang kelima, bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. Yang keenam, hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum. Yang ketujuh, hak atas kesetaraan di hadapan hukum. Jadi,
Di Indonesia ini kita semua setara di mata hukum. Tidak ada yang namanya kamu ini kaya, kamu ini beda jadinya di antara hukum. Jadi itu penyampaian dari Ibu tentang hak asasi manusia. Kita sebagai manusia tidak boleh saling membenci, kita tidak boleh saling membuli. Karena itu sudah melanggar dari hak asasi manusia. Jadi itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Nasihat Ibu cuma satu, lindungi hak asasi manusia orang lain. Maka hak asasi manusia kita juga akan dilindungi. Mungkin itu saja dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.